Sudah saya rekam. Selamat siang adik-adik, selamat ketemu kembali di episode kedua di kuliah mikrokontroler tahun 2022 untuk jurusan Prodi Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya. Untuk episode kedua ini kita akan sedikit membahas konsep ya, kembali konsep tentang bagaimana mikrokontroler itu dan sedikit konsep untuk bagaimana untuk melakukan pemrograman konsepnya itu gimana sih, kenapa mikrokontroler bisa sampai melakukan tugas komputasi terhadap benda-benda di terutama dunia kelistrikan yang sesuai dengan jurusan kalian. Kita akan garis bawahi ya, hari ini kita akan berusaha marilah berpikir secara digital gitu. Kenapa sih harus digital dan kenapa harus microcontroller? Nah, kita akan bahas di sini sehingga tujuannya bisa memperkaya atau bagi kalian yang baru mengenal ya, mungkin bisa terbuka sedikit pandangannya ya terhadap mikrokontroler yang semester ini kita akan pelajari. Nah, tujuan modul untuk episode kedua kali ini adalah yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pengenalan metode berpikir sistematis melalui flowchart ya. Mungkin kemarin dari tugas yang telah saya berikan hanya satu orang yang sudah mengirim benar dengan flowchart ya. Jadi tugas yang ide yang saya berikan kan tugas mengirimkan ide alat-alat yang dapat diubah menjadi sistem mikrokontroler. Nah, cara yang paling benar adalah dengan menampilkan ide tersebut melalui flowchart. Saya akan bahas sebentar lagi. Kemudian selanjutnya tujuan dari modul ini adalah mengenal dasar arsitekturnya. Dalamannya mikrokontroler kita akan kupas sedikit. Kemudian kita akan mengenal konsep digital ya. Konsep digital, bagaimana digital itu kan binary system ya, ada 1 dan 0. Nah, kenapa 1 dan 0 dan bagaimana memahaminya sehingga tidak menjadi suatu hal yang abstrak ya. Jadi sehingga Anda sebagai mahasiswa dapat mengetahui apa sih gunanya dari 1 dan 0 ini, dan katanya 1 dan 0 disusun sehingga bisa menghasilkan alat-alat digital yang zaman sekarang seperti smartphone gitu. Itu dasarnya dari 1 dan 0 saja sebenarnya. Untuk itu saya akan mengajarkan konsepnya, bagaimana sih 1 dan 0 itu disusun dan kenapa harus 1 dan 0. Itu yang kita akan bahas di episode kedua ini. Dan yang terakhir, biar tidak terlalu menjadi berat ya pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang konsep proses output ya, output dari sebuah mikrokontroler. Inputnya nanti akan saya bahas di minggu depan. Atau kalau kalian memang ingin mereview kuliah semester lalu, yang kuliah semester lalu itu sedikit lebih mendasar ya, sedikit lebih mendasar, dan saya menjelaskannya seperti yang saya dapatkan dahulu pada saat kuliah. Tetapi ketika saya evaluasi bersama rekan-rekan dosen di UNESA, ternyata itu terlalu agak berat ya menurut mereka. Dan kalau seandainya butuh pengayaan, silahkan menuju ke channel YouTube saya atau di blog saya yang seperti playlist dibagikan oleh koordinator kelas kalian. Jadi di situ sudah ada 9 buah rekaman kelas tahun lalu, di mana untuk episode 2 ini akan merangkum
kelas tahun lalu yang episode 2, 3, 4 kalau nggak salah, mengenai tentang microcontroller berupa arsitektur, bit dan byte, dan proses output microcontroller. Begitu garis besar dari kelas untuk hari ini. Kita akan mulai santai aja ya, pelan aja, biar Anda tidak begitu terbebani. Kuliah jam 1 memang akan menyebabkan kalian agak ngantuk ya, habis makan siang. Kemudian saya pun mengalaminya zaman-zaman dulu ketika jam 1 siang kuliah. Ketika agak berat mungkin Anda akan ngantuk mungkin. Jadi saya akan sedikit bercerita yang mudah-mudahan tidak menyebabkan kalian mengantuk ya, dan tertarik dengan apa yang saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh salah satu gambaran bagi kalian yang mungkin dari 50 orang ini hanya ngirim beberapa orang ya, tugas yang saya berikan minggu lalu, jadi hanya sedikit ya yang ngirim, karena memang saya berikan waktu 2 minggu ya. Nah, ini salah satu contoh microcontroller dalam kelistrikan yang pernah saya bikin. Jadi proyek ini ketika saya bekerja di sebuah kontraktor telekomunikasi ya. Jadi saya sempat bekerja di bidang tower BTS ya. Nah, di tower BTS itu pasti ada yang namanya genset sebagai tenaga cadangan ketika listrik PLN mengalami masalah. Jadi genset di BTS ini biasanya disetting nyala otomatis ketika listrik dari PLN turun, catuan dari PLN turun, kemudian akan secara otomatis dideteksi oleh perangkat di dalam genset, kemudian akan menyalakan starter dan akan menjadi catuan dari BTS. BTS juga memiliki baterai ya sebenarnya di dalamnya, tapi rata-rata baterai ini tidak akan bertahan lama. Kalau sudah 1 jam biasanya baterainya akan habis, maka untuk itu genset sangat diperlukan sebagai tenaga cadangan. Apa yang saya lakukan terhadap genset ini adalah pelaporan dari gensetnya ini apakah benar-benar sudah menyala, dan akan dikirimkan melalui SMS ya. Nah, modul yang saya gunakan adalah modul microcontroller, bisa berupa Arduino. Zaman dahulu itu 10 tahun lalu tuh Arduino belum begitu umum, makanya saya menggunakan microcontroller yang belum dalam bentuk minimum system. Jadi IC kosongan. Memang sih microcontrollernya sama jenisnya, yaitu seri AVR dari Atmel, tetapi belum dalam platform Arduino. Jadi saya pakai pemrograman yang secara langsung ke IC-nya. Kemudian yang saya kontrol kemudian adalah komunikasi lewat SMS ya, lewat modul SIM 900 atau modem pun bisa ya. Modem GSM itu bisa digunakan untuk kirim-kiriman SMS, kemudian dikontrol oleh microcontroller. Apa yang saya lakukan di sini saya jelaskan dalam bentuk flowchart kali. Ini adalah namanya flowchart ya. Ada yang sudah mengerti flowchart atau belum? Mohon kalau yang mengerti, kira-kira saya ingin tanya gitu loh. Apakah ada yang pernah bikin flowchart? Silakan nyaut aja gitu. Iya Pak, pernah Pak. Nah, itu biasanya ketika kuliah atau masih ini sekolah dulu? Dulu saat SMK. Sekolah dan kuliah juga pernah Ya, Pak. oke. Berarti udah awam ya. Maksudnya sudah umum ya diketahui ya. Cuma mungkin saya akan ada yang masuk sebentar, saya ini dulu. Oke, sebentar. Jadi saya aktifkan dulu pointernya. Nah, ini adalah karena layarnya mendatar ya, jadi saya bagi ya. Jadi ada konektor di sini.
yang ke satu nyambungnya ke satu, dua ke dua gitu. Ini sebenarnya ini nyambung ini ya sebenarnya. Nah, kayak gini. Karena layar saya laptop kan mendatar. Kalau misalnya vertikal biasanya kalau di kertas biasanya ya agak panjang dibagi dua bisa. Jadi saya sesuaikan aja dengan layar ya. Jadi seperti ini, di mana flowchart ini ada namanya start ya, pasti selalu ada start. Ada start awal ini. Jadi kalian explore sendiri ya, apakah kotak-kotak ini apakah benar atau salah, silahkan kalian explore sendiri. Tapi menurut saya ini adalah yang paling dasar ya. Start itu bentuknya seperti ini, dimana ketika ini adalah saya menyalakan perangkat ini saya Arduino dan modem saya nyalakan di baterai atau di listrik ya. Kalau misalnya di genset lebih baik nyolok ke sebuah UPS ya. Jadi ada baterainya, kemudian ada listriknya. Jadi ketika listrik mati dia akan tercatu oleh baterai. Jadi kemudian ketika saya nyalakan akan ada inisialisasi ya, inisialisasi jaringan GSM ya. Jadi misalnya saya pakai jaringan Telkomsel ya. Jadi modemnya saya akan set seperti apa, apakah mode datanya kayak apa. Nah inilah inisialisasinya. Bentuk kotaknya jajaran genjang. Nah kemudian untuk proses biasanya bentuk ininya adalah kotak ya, kotak persegi ya untuk proses. Nah ketika saya selesai alat saya melakukan inisialisasi jaringan, maka dia akan mengirim tes ya SMS tes ke nomor yang telah disetting sebelumnya. Misalnya nomor operatornya nomor saya mungkin ya gitu. Kemudian dikirimkan SMS bahwa alat ini telah on. Nah, jadi ketika SMS-nya nggak terkirim, saya curiga bahwa pulsanya habis atau gimana, kemudian saya akan mengisi pulsanya dan saya akan ulang startnya lagi. Jadi langkah pertama adalah memverifikasi apakah alat ini sudah bisa mengirimkan SMS ke nomor supervisi atau teknisi yang dituju. Nah, kemudian setelah tes ini dikirimkan, SMS tes dikirimkan, maka ada yang kedua yaitu pengambil keputusan ya. Pengambil keputusan ini loncat ya, satu ke satu, ini artinya nyambung. Kalau di urut ini satu-satunya harus panjang gitu ya sebenarnya. Kemudian kita akan menuju ke pertanyaan question di sini. Question atau mengambil keputusan, apakah PLN nyala? Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, ya dan tidak. Jadi ketika PLN benar nyala, ya, berarti dia muter aja di sini, muter. Tanya lagi, apakah PLN nyala? Ya. Terus tidak melakukan proses apapun, dia hanya terus bertanya pada sebuah sensor. Nah, misalnya di sini sensor yang digunakan adalah sensor untuk melihat ini ya. Ada sebuah relay yang terhubung ke jala-jala PLN. Jadi relay ini ketika PLN-nya nyala, dia akan on ya. Jadi dia ya terus. Nah, ketika PLN-nya mati, relay-nya pun akan mati. Relay yang dicatu oleh jala-jala PLN, maka dia akan mati. Nah, ketika mati logikanya akan menjadi berubah dari ya menjadi tidak. Ketika kondisi yang tercapai adalah tidak, jadi apakah PLN nyala? Oh tidak. Proses dilakukan kemudian adalah mengirim SMS ke nomor tadi. Misalnya ini setelah berapa hari, 2 hari, 3 hari terjadi kondisi di mana PLN-nya ternyata tidak menyala, maka akan dikirimkan SMS ke nomor supervisi tadi. Misalnya nomor saya mengirim SMS berupa kata-katanya ya bebas saja. Mungkin yang paling tepat yaitu PLN mati dengan kondisi jam ya. Ini pun bisa tidak dilakukan karena SMS pun sudah ada jamnya kan di situ. Mungkin kita percaya pada jamnya network, atau kalau tidak percaya ya tambah aja jam di sini. Jadi ada fungsi jam pada microcontrollernya. Kemudian ketika setelah SMS dikirimkan,
apa yang dilakukan oleh genset biasanya adalah menyalakan genset. Nah, microcontroller saya kemudian melakukan pertanyaan lagi, apakah gensetnya benar nyala? Nah, ini. Apakah gensetnya nyala? Bertanya lagi dia, apakah gensetnya nyala? Karena ketika mati PLN, otomatis seharusnya alat yang kita atau genset yang kita rancang ini otomatis nyala setelah beberapa saat PLN-nya catu dayanya mati. Kemudian tentunya ada delay ya, delay misalnya starternya kurang cepat atau gimana, atau bensinnya belum atau solarnya belum lancar di pipa, jadi menunggu. Nah, dia kan mencoba start lagi, mencoba lagi start. Ketika tidak nyala, di start lagi. Nah, di sini akan ditunggu berapa jam dikatakan itu normal ketika genset itu tidak nyala gitu. Nah, misalnya ditunggu 1 jam. Jika 1 jam tidak nyala, maka dia akan mengirimkan SMS ke supervisor bahwa genset yang kamu supervisi ini tidak menyala, sehingga harus dikunjungi. Nah, seperti itu. Sebentar. Jadi pertanyaan yang di atas ini, dia akan mengecek apakah genset nyala. Nah, ketika tidak nyala lebih dari 1 jam, dia kirim SMS. Nah, ketika nyala, dia ngirim SMS juga dan menyatakan bahwa genset sudah nyala jam segini. Ada lagi tambahan yang berikutnya, kondisi berikutnya. Ini adalah real ya, waktu itu real, saya berceritanya real, bener-bener kondisi saat itu. Jadi klien saya itu minta, jadi ketika genset menyala, genset kan punya kapasitas solar di dalamnya. Jadi ketika lebih kita perkirakan bahwa si solar itu 6 jam ya, 6 jam sudah habis. Nah, dia akan bertanya, microcontroller akan selalu bertanya ke sistem, apakah PLN sudah nyala gitu. Nyala nggak gitu. Terus kalau nyala, ya udah selesai, nih balik lagi ke sini, balik lagi ke awal, ke sini, menunggu lagi PLN-nya nyala atau mati lagi. Nah, ketika ditanya belum nyala, maka ditanya lagi, sudah sampai 5 jam belum gitu. Oh, belum 5 jam, baru 1 jam. Oke, muter lagi, ditanya lagi sampai akhirnya jika lebih dari 5 jam, maka SMS akan dikirim lagi, sama seperti SMS tadi, meminta si supervisornya atau teknisi dari genset tersebut untuk datang ke lokasi. Nah, kalau lebih dari 5 jam dan PLN-nya gensetnya nyala, berarti dia harus membawa solar. Seperti itu. Jadi tugas yang kemarin saya berikan, alangkah baiknya kalian selain menjelaskan melalui video, menjelaskan melalui tulisan, alangkah baiknya juga menyertakan yang namanya flowchart. Karena dengan terbiasa mendesain sesuatu itu dengan sistematis melalui flowchart, maka penerjemahannya ke dalam bahasa coding itu lebih mudah. Jadi seperti itu yang saya harapkan. Anda bisa belajar flowchart yang lebih, yang saya maksudnya lebih teratur ya, mungkin di kuliah-kuliah lain ya, kuliah pemrograman terutama ya. Di sana biasanya pelajaran untuk flowchart itu biasanya lebih dalam ya. Mungkin saya salah dalam aturan-aturan ini, tapi ini adalah paling dasar yang saya berikan. Baik, untuk flowchart mungkin ada pertanyaan berhubungan dengan tugasnya. Silakan, saya kasih kesempatan.
Nanti kalau ada suara saya yang tiba-tiba hilang atau jelek, silahkan di interrupt aja ya. Mungkin jaringan internet saya agak gangguan, mungkin silahkan di interrupt. Baik, kalau memang adik-adik tidak ada pertanyaan, sebaiknya segera dikerjakan tugasnya, karena seminggu lagi akan saya nilai ya sebagai penilaian awal. Kemudian kita akan beralih ke pengenalan tentang arsitektur dari microcontroller ya. Kita akan garis besarnya aja kita akan bahas, di mana microcontroller itu layaknya komputer kecil gitu ya, dengan tugas-tugas yang tidak begitu kompleks ya. Dulu itu bahkan microcontroller itu digunakan hanya untuk tugas-tugas tertentu ya. Misalnya dia mengontrol input output dari sebuah printer. Nah, itu dalam komputer itu ada microcontrollernya. Jadi kemudian pengatur displaynya juga pakai tombol-tombol depan pakai microcontroller dan seperti itu. Itu yang awal-awal fungsi dari microcontroller, sebelum akhirnya microcontroller mulai mendapatkan keuntungan dengan proses produksi chip yang semakin kecil ya. Jadi semakin kecil ukuran dari silikon yang bisa diproduksi oleh produsen chip atau mikroprosesor, maka banyak fungsi mikroprosesor atau microcontroller sekarang sudah semakin kompleks ya. Sekarang sudah ada yang namanya memori, paling penting ya harus ada. Nah, memorinya semakin besar sekarang. Kemudian juga program memori ya. Ini bedakan program memori dengan memori saat running ya. Nah, program memori ini isinya seperti halnya hard disk di PC kalian, sedangkan RAM ini ya memori untuk melakukan proses. Ini semakin lama semakin padat dalam satu chip ya. Kemudian di situ juga ada namanya analog digital converter. Ini untuk sensor-sensor yang berupa tegangan dirubah menjadi digital. Nanti dalam suatu kesempatan dua minggu setelah ini akan saya jelaskan tentang analog to digital. Kemudian penggabungan ini sekarang semakin canggih saja dengan banyaknya orang yang seharusnya berkecimpung di bidang komputer, dia sekarang ikut nimbrung di dunia microcontroller. Jadi para coder-coder itu semakin rajin sekarang ikut di dunia microcontroller, sehingga kalian semakin mudah untuk melakukan programmingnya. Jadi jangan khawatir, kalian tidak akan mengalami kesusahan, karena memang sudah banyak sekali library yang siap pakai dan library siap pakai, modul-modul siap pakai, dan resource untuk belajar pun sekarang sangat banyak. Jadi dimanapun bisa belajar. Setelah kita mengenal secara singkat dari sebuah microcontroller, kita balik lagi ke kuliah logika digital. Kalian sudah mengambil kuliah digital nggak? Dasar digital. Halo? Sudah mengambil kuliah dasar digital nggak? Semester berapa? Semester 2 apa semester berapa nih? Dasar pemrograman, Pak. Kalau digital belum ya? Dasar komputer dan pemrograman. Yang Mungkin gate, semester 1 logic gitu. Ada gate, sudah, Pak. OR gitu sudah kayaknya ya. OR if ya. Ya, yang OR, NOR, yang itu yang bikin gate panjang-panjang gitu, yang flip flop, yang itu kan sudah kan? Sudah, Pak, semester 2. Semester 2 seingat saya pasti. Jadi kita balik lagi, tapi saya sekarang secara hardware ya, secara hardware. Kalau kalian dulu kan taunya cuma gate aja, gate N kayak gini. Nah, sekarang saya akan kasih tahu
eh, apa sih sebenarnya logika 1 dan logika 0 itu loh. Logika 1 tuh sebenarnya apa sih di dunia microcontroller atau dunia digital ya. Jadi kalau logika 1 umumnya adalah 5 volt ya. Logika 0 adalah 0 volt. Jadi 5 volt itu 1, 0 volt itu 0 digit ya binary-nya. Itu sih apa namanya, semua juga udah tahu. Tapi sekarang ini level logic itu sudah banyak yang karena tegangannya tuh disesuaikan dengan baterai ya. Karena mungkin kalian tahu baterai lithium itu 3,7 volt ya, baterai 18650 atau baterai vape ya, vape rokok elektrik itu. Nah, itu banyak digunakan untuk mencatu perangkat-perangkat elektronika, sehingga sama produsen elektronika atau para yang bergiat di bidang digital dia menurunkan tegangannya, sehingga ada level logic yang satunya tuh 3,3 volt. Kemudian ada juga level logic yang lebih rendah sehingga bisa digunakan dengan baterai A2 atau A3 itu yang 1,5 volt. Nah, itu ada juga yang sampai level logicnya tuh 1,8 volt ya. Jadi semakin kecil tegangan, semakin kecil daya yang digunakan juga. Jadi semakin hemat. Nah, logika 1 yang ingin saya tampilkan di gambar kanan ini adalah ketika ini perangkat microcontroller atau perangkat digital. Ketika dia itu dihubungkan dengan tegangan VCC itu 5 volt yang saya bilang tadi ya, ini namanya VCC ya, ini juga VCC, ini juga VCC. Nah, VCC ini adalah tegangan positif ya pada sebuah sistem, sehingga ketika dihubungkan ke tegangan positif, maka logik dari sebuah koneksi ke microcontroller atau ke chip digital lainnya akan menjadi satu. Ketika connect seperti ini namanya logikanya 1 nih. Yang di sini ini 1 diberikan. Nah, kenapa harus ada resistor ketiga sesuai dengan gambar ini? Nah, kita lihat kondisi ketika saklar ini saya turunkan. Saklar saya turunkan, maka yang terjadi adalah VCC ini terhubung ke ground. Jika tanpa resistor, maka yang terjadi adalah, ayo apa yang terjadi kalau nggak ada resistor? Terjadi konslet ya, konslet hubung singkat ya, konslet. Nah, karena konslet maka sistem mati semua, nggak bisa dipakai, sehingga kita butuh yang namanya resistor pull up. Nah, kalau kondisinya seperti ini namanya pull up resistor, biasanya digunakan resistor 10 kilo ohm, 4,7 sampai 10 kilo ohm biasanya. Itu namanya pull up. Kondisi ini ketika saklar ditekan atau switch ditekan atau turun ini ya, arahnya turun, maka logikanya adalah berubah dari 1 ke 0. Gambar di bawah ini sama aja seperti yang di atas, tetapi kondisinya ini 0 ke 1 ya, 0 ke 1, di mana resistornya berada pada posisi pull down. Jadi ketika switch ini tidak ditekan, maka logika yang dimiliki oleh ini adalah 0. Microcontroller ini memiliki logic 0 ketika tanpa penekanan tombol, karena ini ada resistor yang menuju ke ground atau 0 volt. Ground itu 0 volt ya. Ketika saklarnya atau switch ini ditekan, maka tegangan 5 volt atau 3,3 volt ini akan menuju ke microcontroller atau IC digital ini. Kenapa di sini akhirnya kok dibaca 1 ya? Karena hukum pembagian resistor aja
ini karena resistansinya ini lebih besar sekali, dan di sini lebih kecil, maka yang arus akan mengalir dari yang resistansinya lebih kecil. Karena ini resistansinya kan hampir misalnya 0 ohm, ini nyambung terus. Begitu juga seperti yang di atas ini. Kenapa ini logiknya ketika ditutup menjadi 0, switchnya ditekan menjadi 0? Karena ini tanpa resistor ke ground ini. Begitu pula dengan yang di bawah, ketika disambung lurus seperti ini, maka ketika ini nyambung, maka arusnya tuh nyalurnya ke sini langsung. Begitu juga gini, ketika ini nyambung, maka arusnya langsung ke sini. Ya, karena resistor ini besar sekali, 10 kilo ohm. Sedangkan ini anggap saja 0 ohm, ini 0 ohm. Nah, ketika switch di kondisi yang bawah ini, ketika switch ditekan atau saklar ditekan, maka logikanya dah berubah dari 0 menuju ke 1. Seperti itu gambarannya. Mungkin ada yang mungkin kesusahan untuk menghayalkannya, mungkin ada mungkin yang mungkin bertanya, Pak, saya kurang paham tentang ini penganalogian dari 1 dan 0 ini. Ada yang mungkin bertanya, Pak. Iya, silakan. Itu berarti posisi logic 1 itu ketika tegangannya masuk ke microcontroller ya, Pak ya? Betul. Ini anggap aja. Terus kalau yang 0 itu ketika ini kan Pak, masuk ke ground ya, Pak ya? Ya, benar, ya. Masuk ground. Ground itu kan 0 ya, 0. Sedangkan VCC itu atau tuh yang positifnya 5 volt misalnya, atau 3,3 volt. Jadi itu adalah logiknya. Ini adalah standar ya, harus kalian pahami. Nanti di proses input output atau tombol lah ya, paling sederhananya tombol ya, tombol untuk menyatakan bahwa tombol ini ditekan atau tidak. Nah, itulah yang kita lakukan, yaitu memberikan tegangan yang aman ya. Yang aman itu ya harus dikasihkan resistor seperti itu. Ada yang belum paham? Terima kasih, Pak. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ini akan sangat berguna ini ya untuk banyak ini nih, di kuliah-kuliah kalian nanti di bidang kelistrikan juga akan sangat berguna ini. Dasar sekali ini, harus dipahami. Baik, seperti itu ya ininya. Yang harus dipahami tentang 1 dan 0 itu. 1 itu diberikan tegangan positif, 0 itu diberikan ground atau 0 volt. Apa tujuannya nanti akan kita bahas di selanjutnya mengenai bit dan byte ya. Nah, sekarang tadi kan cuma 1 tombolnya ya. Saya sekarang punya 8 tombol ya. Saya punya 8. Ini 7, ini 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya punya 8 buah saklar kayak tadi. Nah, 8 saklar tadi itu saya akan bisa membentuk yang namanya byte. Byte tadi itu adalah namanya bit ya. 1 saklar itu adalah bit. Saya punya 8 saklar, saya akan mempunyai namanya byte. Byte itu 8 bit ya. Seperti itu nanti kita akan berbicaranya. Bahasa yang kita bicarakan di microcontroller kali ini adalah 8 bit atau 1 byte ya. Semua yang kita akan bicarakan seperti itu sekarang bahasanya. Karena dengan 8 bit ini kita bisa melakukan apapun. Banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan 8 bit ini. 8 buah saklar ini bisa merepresentasikan banyak sekali. Karena di sini ada nanti 256 kemungkinan atau lebih ya ketika dideretkan lebih panjang ya. Nanti kalian akan saya ajak berhayal sedikit
kenapa bit ini digabungkan byte, kok bisa berguna sih? Nah, akan ada ketika saya akan menunjukkan contoh di belakang tentang LED ya. Saya akan mengajak Anda berpikir digital melalui sebuah lampu LED yang biasanya kalian temui di 17-an ya. Di 17-an lampunya penduduk di Indonesia ya, di gang-gang terutama pasti saling menghias gangnya dengan bendera, dan biasanya ada lampu kelap-kelip di situ. Nah, biasanya ada lampu yang berjalan atau naik turun dan segala macam. Nah, itulah nanti saya akan ajak Anda sedikit bermain di sana. Namun sebelumnya kita akan bahas di bidang matematikanya dulu aja ya. Kalau nggak paham nanti kita akan pahami bersama. Kita akan mengenal istilah yang namanya MSB atau Most Significant Bit. Kalau ini kan, kalau kita 1 dan 0 ini kita susun, kalau satu semua ini 256 kan, kalau kita ini kan 255 angkanya. Jadi 0 sampai 255. Atau terdapat 256 level ya, 0 sampai 255 ini ada 256 level. Ada kemungkinan 256 kemungkinan yang bisa direpresentasikan oleh 8 bit ini. Jadi orang-orang pinter zaman dahulu kala ini punya cara untuk mengkodekan sesuatu kondisi dengan 256 kemungkinan dalam sebuah alat microcontroller atau microprosesor. Jadi kalian cukup paham aja dulu bahwa dengan 8 bit maka akan terjadi ada 256 kemungkinan ya, kemungkinan. Kalau tadi 1 bit itu hanya 2 kemungkinan, yaitu saklarnya mati dan saklarnya lampunya mati atau lampunya hidup saja. Kemudian kalau disusun menjadi 8 buah bit atau menjadi 1 byte, maka kemungkinannya akan lebih banyak. Kalau belum paham, kita akan loncat aja. Kalian cukup pahami secara sekilas saja. Salah satu contoh ya, misalnya ya, salah satu contoh, kalau byte itu disusun, maka dia bisa menampung memori yang banyak. Jadi ini ketika byte itu disusun, dia bisa juga menjadi suatu alat yang berguna. Kalian pasti akan bingung di awal ini. Saya akan skip, nanti kita akan balik lagi. Ini adalah contoh ya, contoh lagi yang saya katakan tadi. Kalau tadi input ya, tombol yang kita bahas tadi, yang di tentang bit dan byte yang pertama kali, yang bit itu ya. Kita akan analogikan input ini sebagai saklar ya, saklar yang mengontrol LED ya. Nah, LED ini sebagai output, 1 itu LED-nya menyala, 0 itu LED-nya mati. Jadi ini on, off. Tentunya jika tegangannya 5 volt, maka resistor perlu ditambahkan di LED agar tidak rusak ya. Jadi harus ada resistor pembatas arus di sini. Jadi anggap saja bit itu LED tunggal. Jadi ketika saya tekan tombol di sini, dia mematikan dan menghidupkan LED, gitu saja fungsinya. Lalu apa yang dilakukan microcontroller adalah, misalnya saya ingin menghidupkan LED ini dalam jangka waktu delay 1 detik sekali. Nah, tugas dari microcontroller ini adalah memberikan delay sepanjang 1 detik sekali untuk nyala, kemudian 1 detik kemudian untuk off. Itu yang kalian harus tanamkan di pikiran. Kalau bit itu LED ya. Kemudian kalian mungkin agak lahir di dunia yang lebih ini ya. Kalau saya zaman dahulu itu punya film favorit saya namanya Knight Rider ya.
Knight Rider. Mungkin bapak kalian kalau tanya, mungkin kalian di rumah, Pak kenal film Knight Rider nggak? Orang tua kalian tanya, ayah dan ibu kalian tanya, yang kelahiran tahun 70-80-an mungkin akan mengenal yang namanya Knight Rider, di mana kita waktu itu disuguhkan suatu mobil yang ada lampunya di depan ini, lampunya. Nah, ketika beat tadi adalah 1, maka Knight Rider ini adalah byte ya. Saya waktu SMA sudah banyak merancang alat ini dengan bukan microcontroller yang saya gunakan. Saya menggunakan IC timer dan IC counter ini. Jadi saya membuat sequence LED ini, saya susun. Saya punya 10 LED, kemudian saya susun sehingga bergerak naik turun. Nah, kemudian ditaruh di belakang spakboardnya motor. Mungkin kalian kalau sekarang lihat di pinggir jalan mungkin ada yang jual LED yang Knight Rider ini ya namanya. Jadi LED-nya gerak kanan kiri. Nah, saya dulu zaman waktu SMA tahun 90-an sudah sering membuatkan teman-teman saya lampu gerak kanan kiri ya. Nah, ini sudah mulai ke byte ya. Jadi saya mulai menyusun lampu tadi, kemudian saya susun on off-nya itu berdasarkan waktu tertentu sehingga menimbulkan efek yang menarik ya. Efeknya adalah lampu di depan itu kelihatan keren. Tapi lama kelamaan wah cuma naik turun kanan kiri aja, gimana sih yang lebih keren? Muncullah era microcontroller, di mana ketika microcontroller saya bisa merubah arah dari naik turunnya tuh sesuai keinginan saya, sesuai programming yang saya inginkan. Kalau kalian misalnya lihat di lampu Natal atau lampu 17-an, gerakannya kan nggak hanya naik turun, ada yang seperti rintik hujan, ada yang seperti kembang api dan segala macam. Nah, itulah yang bisa kita lakukan dengan microcontroller. Apa yang dilakukan microcontroller terhadap LED tadi? Ya, kita butuh sebuah bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman yang kita gunakan itu nanti akan mengisi memori dari sebuah microcontroller dan memprogramnya sebagai urutan. Jadi ini adalah urutan ya, perintah-perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga menampilkan output yang diinginkan. Kalau misalnya tadi saya hanya menyolder saja di sini, ini saya solder di sebuah PCB lubang ya, kalau kalian paham solder menyolder. Jadi PCB lubang, IC-nya saya solder beserta resistor dan LED-nya, dan IC-nya kemudian saya sambungkan dengan kabel, sudah jadi. Yang ditampilkan ya hanya ini aja, nggak bisa animasi lain. Tetapi ketika saya diberikan microcontroller, maka saya mempunyai kebebasan untuk mengisi apa yang akan dilakukan oleh IC microcontroller tersebut. Entah saya mau ke kiri dulu langsung ke kanan, entah random dan segala macam. Dengan ini ya, ini adalah bahasa pemrograman C ya, dalam bentuk C, GCC namanya kalau di microcontroller Arduino itu namanya GCC ya. Dasarnya adalah bahasa C. Jadi kalian harus memiliki dasar pemrograman bahasa C untuk dapat memprogram microcontroller atau Arduino. Untuk dasar dari pemrograman nanti saya sudah sediakan di kuliah semester lalu, ada blognya ada, kemudian videonya juga ada. Nanti kalian bisa baca dan bisa lihat di situ bagaimana pemrograman secara benar ya dalam bentuk C. Jadi ketika saya inginkan, kalau ini saya inginkan persis seperti ini gerakannya, ya programnya ya ini. Saya hanya copy paste aja dari internet. Jadi dia digeser ya, kemudian di delay ya, digeser dan di delay. Delay ini artinya
antar tiap nyala itu berhenti berapa detik ya. Kalau ini 200 milisecond ya. Jadi seperti itu. Kita review lagi. Bit itu LED tunggal ya, LED satu LED ya. Byte itu LED yang dikumpulkan menjadi banyak sehingga bisa menimbulkan efek yang lebih menarik. Microcontroller bisa diprogram sesuai apa yang diinginkan sehingga menghasilkan output yang bermacam-macam sesuai program yang kita susun. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak, saya akan lanjut ke byte yang disusun. Jadi byte yang disusun. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya dari microcontroller. Ini bisa macam-macam ya, kanan kiri, tiga nyala ke geser. Kalau kan dua nyala ini, kalau ini kan dua nyala ini. Nah, ini bisa satu nyala atau ke kiri dulu, ke kanan dulu, atau mungkin bolak-balik satu LED ke kiri, satu LED ke kanan. Nah, itu bisa dilakukan sesuai dengan program yang dipakai. Nah, kemudian ketika LED tadi itu hanya naik turun kanan kiri. Nah, ini ada dua buah output yang akan menjelaskan tentang byte lagi, di mana ketika byte disusun dalam sebuah 7, ini 7 8 ya, tambah titik ini. Jadi ini ada 8 buah LED, 7 untuk angkanya dan 1 untuk dotnya ini disusun. Maka ketika nyalanya kita atur sedemikian rupa sesuai tadi byte 01 ini, susunan tadi itu ada 8 ya, 2 3 satu lagi. Nah, ini ke 7, ini ke 0. Nah, nyalanya ini kita susun sedemikian rupa nih, 1 0 1 1. Nah, 1 itu artinya LED-nya nyala. 0 itu artinya LED-nya off. Nah, ketika kita susun sedemikian rupa, maka yang muncul adalah angka seperti ini. Ini namanya 7 segment ya, 7 segment. Nah, ini adalah pengembangan dari tadi yang hanya bisa kanan, kiri. Nah, kalau kita susun lebih kreatif, maka kita akan mendapatkan angka ya, digit ya. Digit 0 sampai 9 beserta titiknya. Kalau misalnya disusun banyak, dia akan mungkin butuh angka koma ya. Jadi 1 bit tambahan untuk mengontrol komanya atau titik ini. Itu namanya 7 segment. Kemudian yang di kanan tadi berupa LED yang 8 aja, disusun lagi ditambahkan 5. Jadi 5 buah LED sini ya. Ini 1 2 3 4 5 7 nih ya, 7 ininya 5. Ini namanya LED matrix. Nah, ketika LED yang 7 atau 8 tadi itu digabungkan secara panjang, maka dia bisa bukan hanya digit aja, angka 0 sampai 9 yang ditampilkan, yang bisa ditampilkan karakter atau huruf. Bisa juga seperti yang saya sudah bikin sini. Ini adalah hasil karya saya sendiri. Ini berupa jantung yang berdetak. Nah, seperti itu. Paling gampang ya ini. Pertama jantungnya kecil, kemudian jantungnya besar. Ketika diberikan delay yang sesuai, maka seperti animasi jantung berdetak. Ini sama saja, kita menulis 1 0 0 dan segala macam, kemudian dinyalakan secara cepat ya, dari baris ke 1 sampai baris ke 5 ini saya nyalakan cepat sehingga terlihat
karena mata kita lembam atau lambat. Ketika mata kita lambat, maka kelihatannya seperti satu buah huruf yang nyalanya bersamaan. Padahal sebenarnya ini nyalaannya satu-satu. Ini dulu, terus nyala ke sini, nyala ke sini, nyala ke sini. Pergantian byte-nya tadi itu dituliskan. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Nanti di belakang kan ada lagi penjelasannya. Nah, ini seperti yang saya janjikan, penjelasan dari 7 segment ya. 7 segment ada 7 buah LED yang disusun sehingga menimbulkan angka. Jadi saya menyalakan ketika misalnya saya tunggu ya, ini satu, ini yang hidup adalah B dan C. B dan C ini angka 1. Nah, maka akan saya berikan arus atau digit 1 5 volt ke B dan C saja, sedangkan LED A, F, G, E, D ini saya berikan 0 volt. Nah, seperti itu gambarannya. Ada 2 buah jenis 7 segment, tapi yang paling umum adalah common anode. Ini yang paling umum. Jadi common cathode ini artinya common itu ada gabungan dari LED ini disusun di negatif atau 0, sedangkan di common anode gabungan dari LED ini disusun simpulnya itu di positif. Jadi ketika misalnya mau menyalakan angka ini 1, berarti karena kalau common anode ini berarti harus 0 ya, jadi berarti 0 0 0 0 1 1 0. Nah, ini angka 1 ini. Ini representasi angka digit 1. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika tegangannya 0, maka di LED-nya akan mati. Ketika digit 0, binarinya 0, maka LED-nya mati. Ketika binarinya 1, LED-nya nyala. Ketika disusun dengan benar, maka akan menimbulkan efek display seperti ini. Kemudian saya akan lanjut lagi ke yang lebih menarik, LED matrix. Kalau LED matrix ini ada 7 buah LED yang kalau saya ambil contoh ya, 7 kali 5 ya. 7 buah LED, ini LED ya, ini LED tunggal. Nah, sama seperti ini LED ini, LED. Nah, LED tunggal. Nah, ketika saya susun 5 buah LED, 5 buah susunan 7 LED ya, ini kolom ya, ada 5 ya. Kemudian kalian pahami sendiri ya, ini ada 5, ini ada 7. Jadi ketika saya nyalakan sedemikian rupa, maka saya akan bisa menimbulkan efek huruf di sini. Seperti contoh gambar, saya menampilkan huruf A, di mana huruf A yang saya tampilkan tuh binarinya seperti ini. Nah, ini binarinya, di mana saya nyalakan satu persatu ini dulu. Ini pertama saya nyalakan, kemudian ini saya nyalakan. Ini yang pertama, ini yang kelima, kemudian setelah itu balik lagi ke sini. Nah, gitu. Secara cepat maka saya dapat menampilkan karakter huruf di sana. Daripada Anda bingung, kita bisa hasilkan contohnya seperti ini ya. Bentar. Pointernya sebentar. Nah, ini contohnya ya. Contoh tadi, video yang tadi, potongan tadi yang jantung itu sebenarnya hasilnya kayak gini. Ini ada berupa microcontroller Arduino yang saya punya, kemudian saya sambungkan ke LED matrix seperti ini. Tulisan yang saya susun ada di dalam memori ya, dalam memorinya si microcontroller.
sehingga dia bisa menampilkan huruf, karakter, dan macam-macam, bisa gerak ke kiri, gerak ke kanan, macam-macam sesuai dengan apa yang kita susun di codingnya. Tentu saja awalnya harus mempunyai yang namanya ini harus punya ini flowchart. Nah, flowchart ini harus dipahami. Saya harus bikin flowchart dulu untuk lebih gampang melakukan pemrograman pada microcontrollernya. Jadi pemrograman yang saya lakukan itu sebenarnya persis seperti ini. Ini adalah pola tenun ya. Ini namanya loom ya. Loom ini namanya loom ya. Loom ini adalah pola tenun, sebuah mesin tenun di mana nanti dia akan menampilkan tenunnya, kainnya apakah diikat atau diloloskan. Itu persis mirip seperti ini. Jadi sebelum komputer ada, prinsip coding itu adanya di loom ini. Jadi dia muter terus dari awal sampai akhir sehingga menghasilkan tenunan seperti ini. Ini namanya loom. Nah, ini kan yang mengerti hanya orang-orang yang mengerti tentang pola yang sekarang dikerjakan. Makanya kemudian muncullah bahasa ini. Nah, hasilnya inilah bahasa yang sudah dimanusiakan. Jadi dimengerti oleh siapa saja ketika dia belajar pemrograman. Jadi kita bisa menamakan fungsinya, misalnya ini ada sebuah function yang namanya all LEDs off, atau kita ketik sembarang aja misalnya semua LED mati, ya udah ketika ini dipanggil maka semua LED akan mati. Nah, ini dipanggil semua LED mati. Nah, kemudian ada juga namanya for, ini namanya loop ya, untuk menggeser dari sebuah LED tadi yang seperti ini. Nah, dia harus di loop kan. Loop itu artinya program berulang sebanyak 10 kali karena kita punya 10 buah LED. Nah, kita harus geser-geser. Ini ke kanan, ini ke kiri. Nah, kayak gitu. Ini kan ke kanan LED-nya, nih kemudian ke kiri LED-nya. Nah, ini adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jika tanpa pemrograman, apa yang kalian akan program di memorinya microcontroller? Ya ini 1 dan 0 ini. Nah, kalian sudah dimudahkan oleh bahasa pemrograman ini. Ini sudah memudahkan. Ini namanya bahasa sintaks yang sudah dimanusiakan. Kalau ini namanya machine language. Persis seperti yang kita lihat di loom ini ya. Jadi yang tahu ini titik lubang dan tidak lubang ini, yang tahu hanya ya yang mengerjakan pola ini, seperti itu. Hasilnya dalam bentuk digital ya seperti ini. Untuk digital hasilnya adalah persis seperti menenun ya. Seperti menenun, kita dapat memberikan pola titik atau gelap. Titik itu nyala ya, nyala ataupun gelap, sehingga bisa menuliskan sebuah huruf dan animasi. Oke, ada pertanyaan? Mungkin ada yang langsung pingin praktek, silahkan hubungi saya, nanti saya ajarin. Kita akan praktek ini nanti ya di akhir bulan. Kalau mungkin ada yang sudah gatel atau udah punya microcontrollernya atau Arduino-nya di rumah, mungkin mau cepet-cepetan gatel, ya sudah WA saya aja, saya ajarin nanti. Sudah ada di blog, sudah ada di YouTube juga sudah ada. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Kendala untuk membuat dari rangkaian tersebut itu apa ya, Pak? Maksud dari pribadi, kendala penggunaan nih gitu.
kendala yang Iya, pernah saya alami ya. iya benar. Ya ini penerjemahan ini, Mas. Penerjemahan eh, dari ide itu ya, ide, kemudian flowchart, kemudian dalam coding. Itu sih kendala utama, yang lainnya sudah apa aman gitu loh, tinggal nyambung aja sebenarnya. Karena memang eh, kalau masalahnya kendala kamu salah masukin tegangan lebih dari 5 volt, itu bagi saya bukan kendala, itu namanya kalian aja kurang kurang hati-hati gitu. Tapi kendala yang menurut saya yang memang membuat saya harus berpikir keras ya, menerjemahkan tadi apa yang ide kita inginkan, ide yang kita dapat, kemudian kita bikin flowchartnya, kemudian kita terjemahkan. Dan kalian tidak perlu bingung sekarang, library pun sudah banyak yang tinggal pakai gitu loh. Kalau saya kan memang belajar microcontroller dari bit ya, dari bit byte saya paham itu. Jadi saya untuk memprogram kayak ini saya tahu, oh saya harus menyalakan dulu, kemudian saya geser kiri kanan. Kalau zaman sekarang sudah ada library-nya, tinggal nulis saja huruf apa sekarang yang kita pengen tulis, huruf T. Kita tulis out LED matrix huruf T, huruf O, dan segala macam. Itu sekarang kendalanya hampir tidak ada, Dek. Mungkin sudah menjawab atau belum? Sudah Pak, cukup sangat baik sekali Pak. Ya, oke. Yang lainnya mungkin ada masih mengalami kendala, atau mungkin Pak tolong dibahas balik lagi Pak, ini saya belum paham gitu, mungkin silakan saya ladeni. Ini kalau kalian kalau kalian pingin praktek segera ya, misalnya hubungi saya aja, nanti saya kasihkan ininya, linknya untuk melakukan praktek ini. Ini untuk ke praktek dasar ini sangat bagus ini. Dulu saya sempat tahun 2010-an itu sampai saya bikinkan semacam paket belajarnya itu ya. Jadi microcontrollernya, kemudian programmernya, kabel-kabelnya, dan LED matrixnya saya jual dulu. Jadi banyak yang belajar lewat saya untuk memahami ini gitu. Nanti saya tularkan ke kalian sehingga dapat memahami lebih gampang. Oke, kita lanjut kemudian. Nah, saya ingin tanya dulu, kalian kelompok aja belum? Apakah ada yang sudah punya microcontroller? Atau mungkin saya ingin kasih gambaran sekarang ya. Sekarang ini microcontroller atau Arduino yang ada di pasaran itu semakin jarang ya. Sekarang Arduino Uno dan segala macam itu semakin jarang karena sejak pandemi itu mereka produksinya stop. Tapi yang di pasaran yang masih ada dan masih terjangkau harganya ya kelasnya Wemos ini ya. Ini Arduino kelas Uno yang dalam bentuk sudah ada wifi-nya. Jadi lebih berguna jika membeli yang ini. Kalau Wemos Day1 ini nggak sampai 50.000 loh harganya. Kalau yang kecil lebih murah lagi. Nggak sampai 30.000 kalau di pasaran Tokopedia ya atau Shopee ya. Nah, saya harapkan kalian sudah mempunyai modul ini kira-kira di bulan Oktober nanti sudah punya, baik pribadi atau per kelompok silahkan. Karena kita akan melakukan prakteknya lebih ke microcontroller ini. Tetapi misalnya kalian punya kakak kelas atau teman yang sudah punya Arduino Uno atau punya Node MCU, silahkan dipakai aja. Karena memang setelah pandemi ini agak susah menemukan Arduino yang
masih harga murah. Yang dulu Arduino Nano itu hanya 25.000 ya harganya sebelum pandemi. Kemudian jangan lupa juga ini ya, untuk melakukan praktek-praktek di sini, walaupun di sini sudah ada lubang-lubangnya ya, kita harus punya namanya breadboard. Minimal breadboard yang mini kayak ini yang ada mini yang mana tuh ya? Ini ya. Nah, ini breadboard setengah ini. Saya biasanya pakai ini. Kalau breadboardnya full mungkin boleh juga, harganya nggak jauh beda ya. Breadboard full itu yang kayak ini ya. Nah, ini breadboard full. Ini breadboardnya ini full ya. Seperti ini gambarnya. Kemudian kabel jumper ya. Kabel jumper ini bisa kalian bikin sendiri memakai kabel LAN ya, kabel UTP atau kabel tunggal yang kira-kira 0,5 meter ya, 0, mili ya, 0,5 mili. Kalian kupas, bisa kalian gunakan, atau kalian bisa juga beli sangat murah di Tokopedia ya. Namanya kabel jumper male to male, atau juga ada male to female. Tapi untuk breadboard hubungan antar titik ini kita gunakan yang male to male. Jadi colokan ke colokan. Nah, ada juga yang di sininya female ya. Female itu ada lubang di sini. Kemudian untuk praktek input output sederhana kita butuh switch ya. Switch yang tadi itu gambarnya ini ya. Ini namanya switch tactile ya. Taktil ya switch ya, atau mungkin push button ya kalau misalnya beli di Tokopedia. Dengan resistor pull up ya, atau pull up atau pull down. Ini 10 kilo ohm. Ini 10 kilo ohm. Sebentar. Pointer. Jadi 10 kilo ohm, ini 10 kilo ohm. Kalau warnanya coklat, warna dasarnya coklat, ini oranye. Kalau warna dasarnya biru, ini coklat hitam-hitam merah. Kalau warna dasar resistornya biru. Kalau untuk LED-nya boleh macam-macam, bisa 3 mm atau 5 mm dengan resistor pembatas arus 100 sampai 330 ohm. 330. Nah, kalau saya ini pakai ini yang 220 ohm. Kalau resistor yang warna coklat ini merah-merah coklat ya ininya warnanya. Sedangkan kalau yang resistor yang 1/4 watt, ini 1/4 watt ya, kecil aja yang kecil. 1/4 watt. Kalau yang warnanya biru maka di sini warnanya merah-merah hitam-hitam. Kalau coklat tuh merah-merah coklat, kalau yang warna biru merah-merah hitam-hitam. Jadi 220 ohm. Jadi ini akan kita perlukan ya. Bisa sih sebenarnya seperti kayak ini kan. Saya aslinya ini enggak. Nah, ini kalau kita bisa lihat video ini, saya nggak gunakan breadboard ini sebenarnya. Aduh, keklik. Sebentar, keklik. Sebentar, saya berhentikan dulu. Ke escape punya saya. Bentar. Saya presentasi lagi ya. Jadi ini ya, kalau kita lihat ini nyambung langsung ini loh, ini breadboardnya nggak saya pakai ini soalnya. Ini nyambung langsung ke sini ke ini dari, kalau nggak salah ini Arduino Pro ya, Arduino Pro langsung ke LED matrixnya. Jadi via kabel female to female. Nah, kalau female to female cocok buat antar microcontroller yang sesuai colokannya aja, disesuaikan aja colokannya. Jadi breadboard ini nggak saya gunakan, hanya sebagai pegangan aja, ini nggak saya gunakan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya yang gunakan ini kan butuhnya female, ini kan konektornya female, jadi butuhnya ini yang male.
Sedangkan kalau misalnya langsung ke ini, nah kayak gini jadinya. Kalau langsung ke breadboard jadi kayak gini. Jadi tahun lalu saya mengajari anak-anak di tahun lalu menggunakan microcontroller bukan Arduino ya, langsung pakai IT Tiny 2313. Jadi kalau misalnya kalian ternyata pingin belajar seperti tahun lalu, silahkan mengikuti di blog saya di ic555.com atau YouTube saya juga ada channelnya yang kemarin kita sudah bagikan linknya. Jadi tujuannya adalah belajar lebih dasar lagi. Kenapa saya memilih sekarang ini skip di microcontroller ini, karena kita akan lebih menuju ke microcontroller yang berhubungan dengan kelistrikan. Nanti kita akan lebih ke kontrol lampu, kontrol relay dan segala macam. Kemudian pada akhirnya kita akan IoT kelistrikan tujuannya. Baik, demikian adik-adik, presentasi saya sudah. Kemudian sekarang sudah jam 2. Oke, kita akan break sejenak. Saya akan minum sebentar ya. Oke, saya break dulu ya. Paket, Pak. Cek 1 2 3. Oke, kembali. Sekarang kita akan sesi bertanya ya, bertanya. Mungkin kalian ada pertanyaan tentang tugasnya, karena memang deadline-nya minggu depan ya. Jadi terima kasih yang sudah ngirim. Sudah ada kira-kira berapa ya, 5 orang yang ngirim. Dan oke, silakan kalau bertanya, silakan. Interupsi, Pak. Ya, oke. Kemarin saya nyoba mendatangi website www.icu.com itu kok nggak kebuka ya, Pak? Apa memang nyoba? Ini loh, tak kirimin linknya. Ini linknya ini. Oh, Itu kan, itu linknya. Jadi nanti gini aja, biar saya tahu juga yang siapa yang ini ya, yang apa, yang gatel gitu atau apa. Silakan WA ke saya, ini nomor saya. Ini saya pingin tahu siapa yang memang bener-bener mau belajar gitu. Kalau kalian merasa pingin pendalaman ya monggo silakan WA saya, karena memang saya pinginnya sih sharing semua ilmu, cuma kadang
ada anak yang memang tidak berminat untuk ke dunia ini. Dia hanya ikut aja, oke, daripada saya bersusah payah mengajari, kemudian anak-anak ini kurang berminat, ya udah saya kasih pendalaman ke kalian yang lebih ingin belajar gitu loh. Karena memang dunia kelistrikan kan sekarang, di dunia kelistrikan bukan hanya memang microcontroller, kan banyak lagi bidang lainnya. Tapi karena microcontroller memang hampir sekarang ini harus kalian kuasai, sebab sekarang pun banyak yang dicari orang yang bisa memperbaiki controller dari motor listrik atau mobil listrik ya. Kemarin saja ada teman saya yang dia bergerak di bidang ini forklift ya, forklift yang listrik ya, full listrik ya. Dia mencari anak buah saya yang memang berkompeten di bidang ini kontrol motor atau mobil listrik ya. Nah, kok itu terus terang kalau kalian tidak memiliki kemampuan di bidang microcontroller, maka akan sangat susah. Itu akan menjadi mungkin kalau dunia otomotif ya, dunia otomotif yang saya tahu, ketika semua mobil dan motor itu sudah menggunakan ECU atau ECU, ketika motor injeksi semua, maka semuanya tuh dikontrol oleh microcontroller. Jadi mekanik-mekanik itu paham dengan microcontroller seharusnya. Apalagi ketika suatu hari nanti di mana orang dari teknik tenaga listrik ini atau jurusan teknik listrik ini bukan hanya di PLN nanti ujungnya bekerjanya, atau di pembangkit atau di genset, bukan di situ nanti. Lebih ke motor mobil listrik nanti akhirnya. Begitu ini apa, saya sedikit mengasihkan overview apa sih yang saya atau kalian akan dapatkan ketika memahami kuliah saya ini. Karena kalau misalnya sekarang ya kalian nggak dapat ide untuk tugas ini, datang aja ke Grand City Mall di Surabaya. Di situ ada pameran otomotif terbesar. So ada mobil-mobil listrik itu berjejer di situ ya. Kalian bisa lihat dan mungkin kalian bermimpi, benar nggak kata-kata Pak Nyoman nanti 10 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun lagi ternyata yang memperbaiki mobil listrik itu bukan mekanik orang teknik mesin lagi, yang memperbaiki itu adalah kalian anak-anak teknik listrik gitu loh. Seperti itu yang overview-nya, sehingga kenapa kuliah microcontroller ini sangat sangat penting ya bagi kalian yang ingin terjun nantinya tetap di bidang kelistrikan. Atau mungkin saya nanti ketika lulus kuliah saya pingin di sales aja, oke nggak apa-apa, kalian cukup lewat aja di kuliah ini. Jadi itu nomor saya. Jadi bagi kalian yang ingin belajar lebih mendalam, jangan sungkan-sungkan untuk me-WA saya kapanpun. Selama HP saya masih nyala dan saya belum tidur, saya akan jawab. Seperti itu. Ada pertanyaan lainnya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk masalah kayak tadi yang push button, resistor dan lain-lain itu disediakan dari kampus atau kita beli sendiri ya, Pak? Sebaiknya beli sendiri karena kan ini bukan praktikum, Dek. Ini adalah kuliah ya. Kalau praktikum mungkin disediakan oleh kampus. Tapi harganya pun nggak terlalu mahal, Dek. Resistor itu hanya 100 rupiah, 200 rupiah gitu. Makanya saya untuk memudahkan tahun lalu itu berkelompok, sekarang juga saya bikinkan berkelompok gitu. Itu ya. Oke, Pak, baik Pak, terima kasih. Kalau kamu memang nggak punya, saya banyak resistor di sini, 1 kotak resistor ada, tinggal ambil aja kalau mau. Ini microcontroller saya ini kalau kalian misalnya nggak punya, saya ada sekitar 5 microcontroller kayak gini. Kalau kalian mau misalnya pinjam, saya bisa menyediakan.
Tadi saya bongkar-bongkar gudang, masih banyak kok. Kita akan belajar bersama. Interupsi Pak. Silakan. Untuk yang panel putih tadi itu namanya apa Pak? Project board namanya. Oh, Project board, kalau nama lainnya breadboard. Project board atau breadboard. Itu untuk prototyping, jadi untuk menampilkan resistor itu enak gitu loh jadi. Boleh minta list alat-alatnya, Pak? Gini, kalian nanti saya kasihkan ya gimana ya. Nanti saya susun ini ya, semacam kisi-kisi saya kasihkan ke anak ini ya, ke koordinator ya, atau saya share linknya di blog lah nanti. Ada share untuk khusus untuk kuliah semester ini ya. Nanti saya kasihkan ke koordinator. Tunggu aja nanti sore atau besok. Nanti ketika saya kuliah offline, mudah-mudahan kalian bisa ikut. Saya akan bawa semua alat saya. Saya akan demokan alat-alat tadi, yang video tadi, yang ada tulisan berjalan, ada 7 segment atau jam, kemudian beberapa microcontroller yang sudah saya rancang. Barusan paketnya datang juga ketika istirahat tadi, ada beberapa alat. Kemudian Izin bertanya Pak, oke silakan. untuk apa namanya microcontroller ini kan macam-macamnya banyak Pak, itu punya fungsi yang berbeda tak Pak? Ya, betul sekali. Microcontroller itu banyak fungsinya ya, banyak jenisnya ya. Jadi sebenarnya ada yang memang general function ya. General function itu dia kayak semacam Arduino ya, Arduino Uno itu dia fungsinya ya sederhana aja, hanya input output komunikasi gitu aja. Tapi ada juga microcontroller yang memang khusus untuk touchscreen HP, itu microcontrollernya khusus. Ada juga microcontroller yang misalnya dia diperuntukkan untuk otomotif itu ya. Dia untuk ECU-nya kendaraan bermotor. Nah, itu khusus dia diproduksi untuk fungsi tertentu. Nah, namun yang sekarang saya ajarkan adalah microcontroller yang berbasis Arduino. Tapi karena Arduino-nya semakin jarang ditemukan, saya gunakan yang namanya ESP8266, yang tadi gambar tadi itu ya, ini ya. Ini kalau nggak salah ini namanya Wemos ya, ada Wemos itu namanya. Nah, ini ada WiFi-nya ini. Jadi sangat gampang untuk dikembangkan di komunikasi nanti, komunikasi IoT. Nah, kayak gini. Ini modul WiFi-nya ini modul WiFi-nya. Sama seperti Arduino ini. Nanti ini kita akan pakai ini. Mungkin sudah menjawab atau belum puas, silahkan tanya lagi. Halo, siapa yang bertanya tadi? Iya ya Pak, ini apa izin bertanya lagi Pak? Boleh. Untuk ya, microcontroller yang bertipe apa namanya Atmega itu juga sama kayak Arduino tak Pak? Sama. Jadi begini. Jadi saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya dulu Atmel yang pertama kali mengeluarkan Atmega itu, mereka itu membuat microcontroller yang umum gitu ya, tanpa fungsi tertentu ya. Jadi untuk ada di sana sudah ada namanya memorinya, input outputnya dan segala macamnya. Tapi sama orang Itali yang pencetus Arduino ini dibikin sebuah platform khusus ya. Platform khusus ini memudahkan kamu untuk memprogram saja gitu. Jadi misalnya ya, ketika saya ingin menghidupkan sebuah LED matrix kayak tadi ya, yang tulisan tadi ya, saya sudah ceritakan kalau saya menggunakan menggunakan Atmega
tanpa Arduino, platform Arduino, saya harus memprogramnya bit per bit ya. Saya harus program per bit, detik pertama, detik kedua, dan detik ketiga segala macam. Saya program pelan-pelan. Tetapi ketika pakai Arduino, dia sudah sistemnya platform library. Tinggal ambil library, tinggal tulis, selesai. Padahal di dalamnya sama aja, isinya ATmega juga seperti itu. Jadi kalian sudah dimudahkan, nggak perlu belajar zaman saya dulu lagi kayak bit per bit. Saya harus belajar register per register, fungsinya, komennya, tiap perintah untuk menggeser bit, menggeser byte itu saya harus paham dulu. Kalau sekarang dengan ini ya tinggal masukkan library, sudah selesai. Untuk di minggu depan ya saya akan bahas untuk pemrograman. Oh iya, satu lagi. Kalian bisa menggunakan Proteus kalau kalian agak bingung ya. Proteus itu simulator ya. Simulator di situ kayaknya ada Arduino-nya juga. Kalau misalnya kalian saya memberi tahun lalu sih, karena memang pandemi, waktu pandemi itu ada anak-anak yang memang Pak pakai Proteus saja bisa, monggo silahkan pakai Proteus. Kalau tahun ini kalau kalian memang keberatan dan memang pingin pakai Proteus ya silahkan. Oke, ada lagi? Selain itu saya akan mengabsen ya 54 anak. Saya mau scroll dulu namanya, saya rekam ini kan. Oke, bentar, scroll dulu pesertanya. Oke. Lengkap. Oke. Sudah saya rekam. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri kelas kita kali ini. Tapi dengan harapan kalian aktif ya. WA saya terbuka loh kalau buat ini. Saya bukan klasikal aja. Saya tuh sekarang terus terang aja ada membimbing 2 anak kuliah ya dari Universitas Brawijaya, skripsi IoT juga. Dia skripsinya mengenai ini counter atau penghitung stadion ya, pengunjung stadion. Nah itu dia memakai IoT, jadi langsung ke bagian keamanannya langsung dikirimkan grafik orang yang ada di dalam, atau arus yang akan keluar dan arus yang masuk, sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah itu yang sekarang anak Universitas Brawijaya sedang skripsi di saya. Kemudian yang anak dari Universitas Telkom University Bandung, dia sedang saya bimbing untuk ini IoT deteksi longsor ya, pendeteksi longsor berbasiskan LoRa, namanya LoRa. Jadi komunikasinya sekarang yang dipakai adalah yang lagi ngetop itu IoT-nya namanya komunikasi LoRa atau long range. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalian silahkan jangan sungkan-sungkan untuk WA saya. Saya bukan dosen ini ya, dosen di kampus ya. Saya dosen undangan untuk industri ya. Jadi kalian bisa manfaatkan, karena anak-anak dari kampus lain itu kalau ke saya itu memang ada bayarannya ya, begitu, seperti itu. Baik, mungkin ada terakhir kali ada pertanyaan. Oke, sudah waktu. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, ada. Itu, Oke, Pak. silakan. Izin bertanya, Pak. Oke. Itu kan Arduino itu kan tadi diprogram lewat laptop ya. Microcontroller kan diprogram lewat komputer kan, Pak. Ya, mengetikkan codingnya. Nah, itu untuk codingnya itu memakai software apa, Pak? Apa setiap microcontroller itu beda-beda atau sama, Pak, softwarenya, Pak? Sekarang kalau Arduino kita namanya Sketch namanya. Arduino itu punya Sketch, bahasanya bahasa C ya. Bahasa C. Jadi kalau
microcontroller yang dasar Atmel ya, ATmega tadi, dia punya namanya AVR Studio namanya, atau sekarang namanya Microchip Studio namanya. Nah, untuk Arduino kita gunakan yang namanya Sketch ya, Sketch Arduino berbasis C. Kemudian saking gampangnya, dulu kalau setiap microcontroller itu pemrogramannya beda-beda. Hardware pemrograman beda-beda. Jadi maksudnya pemrograman itu gini. Jadi hardware untuk memprogram dari sebuah microcontroller. Kalau sekarang microcontrollernya gampang. Ini saya ambilkan USB, micro USB ini, tinggal colok ini. Nah, ini micro USB, colok langsung ke USB, port USB kalian, port USB. Nah, tinggal colok ke USB kalian sudah bisa program kan. Kalau dulu zaman saya harus pakai pemrograman khusus untuk setiap microcontroller. Jadi sudah dimudahkan deh, gampang sekarang. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih, Pak. Oke, silakan yang mau bertanya lagi, silakan. Untuk aplikasinya itu namanya apa, Pak? Sketch namanya. Kalian buka arduino.com, kalian download arduino.cc, arduino.cc atau apa ya? Sebentar, Arduino ya. Arduino, saya buka internet ini. Arduino.cc kalau nggak salah. Kalian bisa buka. Nah, Arduino, www.arduino.cc. Kalian bisa download softwarenya namanya Sketch ya. Softwarenya namanya Sketch. Itu sangat umum itu. Arduino.cc. Kalian explore di sana. Di situ sudah ada cara bikin LED-nya nyala, mati, tombol segala macam di situ sudah ada. Nanti saya akan arahkan ke pengembangannya aja. Ada lagi pertanyaan? Baik, saya rasa cukup, sudah cukup panjang hari ini. Kita hampir 1,5 jam lebih. Semoga dapat memberikan overview atau pemahaman dasar. Minggu depan kita akan mulai program ya. Sebaiknya kalau yang belum beli, pakai ini aja, Proteus. Kayaknya udah tahu Proteus semua ya. Sudah, Pak. Oke, Proteus untuk Arduino sudah ada. Jadi kalian dari Sketch ke Proteus sudah bisa itu. Gampang itu. Baik, demikian adik-adik, selamat siang, sampai bertemu minggu depan. Siang, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.